Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Medan Kamola. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dinasti Isyana merupakan kelanjutan dari dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Nama Isyana berasal dari Sri Isyana Wikramadara Motunggadewa, yaitu gelar Empu Sendok setelah menjadi Raja Medan. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Pada tahun 929 Masehi, pendiri dinasti ini, Empu Sendok, memindahkan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan menamainya dengan Kerajaan Medan Kamolan. Kamolan berarti artinya permulaan, sehingga Medan Kamolan dapat diartikan sebagai Pramedan. Empu Sendok memerintah dari tahun 929 sampai 947 Masehi. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Brantas dengan ibu kota Watanmas, Watu Galuh. Sekarang kira-kira wilayah Kabupaten Jombang. Pemindahan kerajaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, meletusnya gunung berapi, menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya, adanya dataran rendah yang luas sehingga memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Lokasi di Jawa Timur berdekatan dengan jalur perdagangan utama, yaitu jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Malaka. Adanya sungai-sungai besar di Jawa Timur, sehingga sangat mudah jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun ingin mengetahui bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Medan Kamolan Dinasti Isyana, bagaimana kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medan Kamolan Dinasti Isyana, bagaimana kehidupan agama masyarakat Kerajaan Medan Kamolan di Isyana. Laporan ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah. Kehidupan sosial. Masa pemerintahan Empu Sendok lalu Sri Isana Tunggawijaya merupakan masa damai. Namun, sejak pemerintahan Dharmawangsa Teguh, politik kerajaan cenderung mengarah ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk merebut dominasi perdagangan di perairan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yang ketika itu dikuasai Sriwijaya. Untuk keperluan ini, Dharmawangsa Teguh membangun armada militer yang tangguh. Dengan kekuatan militer ini, Medan Kamolan menaklukkan Bali, lalu mendirikan semacam koloni di Kalimantan Barat. Dengan armada ini pula, Medan Kamolan kemudian menyerang Sriwijaya, walaupun tidak menang. Dharmawangsa pun mengembangkan pelabuhan Hujung Galuh di selatan Surabaya dan Kebang Putih sebagai tempat para pedagang bertemu. Ketika Airlangga berkuasa, kerajaan menjaga hubungan damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga demi kesejahteraan rakyat. Ini diperlihatkan dengan mengadakan perjanjian damai dengan Sriwijaya. Kerajaan pun memperlakukan umat Hindu dan Buddha sederajat. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Kehidupan masyarakat Mataram umumnya bersifat agraris, karena pusat Mataram terletak di pedalaman, bukan di pesisir pantai.
Pertanian merupakan sumber kehidupan kebanyakan rakyat Mataram. Di samping itu, penduduk di desa disebut Wanua memelihara ternak seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, babi, dan itik. Sebagai tenaga kerja, mereka juga berdagang dan menjadi pengrajin. Dari Prasasti Purworejo pada tahun 900 Masehi, diperoleh informasi tentang kegiatan perdagangan. Kegiatan di pasar ini tidak diadakan setiap hari, melainkan bergilir. Berdasarkan pada hari pesaran penurut kalender Jawa kuno, pada hari Kliwon, pasar diadakan di pusat kota. Pada hari Satu Mani Satu Legi, pasar diadakan di desa bagian timur. Pada hari Pahking atau Pahing, pasar diadakan di desa sebelah selatan. Pada hari Pon, pasar diadakan di desa sebelah barat. Pada hari Wage, pasar diadakan di desa sebelah utara. Kehidupan agama. Berdasarkan garis keturunannya, Empu Sendok merupakan keturunan Sanjaya, di mana Sanjaya merupakan penganut agama Hindu Siwa. Sehingga dapat diketahui bahwa Empu Sendok juga merupakan penganut agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa kerajaan yang dipimpin Empu Sendok juga beralirkan Hindu Siwa. Agama yang berkembang pada masa pemerintahan Airlangga adalah agama Hindu Waisnawa. Hal ini nampak pada candi belahan di mana Airlangga diwujudkan sebagai sebuah arca, sebagai Wisnu menaiki Garuda. Untuk mengenang jerih payah Airlangga mempersatukan kerajaan yang porak-poranda. Disusunlah kitab Arjuna Wiha oleh Empu Kannawa pada tahun 1030. Inilah hasil sastra zaman Airlangga yang sampai pada kita. Sementara Airlangga sendiri sebelum mengundurkan diri jadi pertapa, ia telah membangunkan sebuah pertapaan bagi anaknya Sang Ramawijaya di Pujangan, Gunung Penanggungan. Pembahasan tambahan. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti Kaltukkuta, berikut merupakan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sendok pada tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi merupakan raja pertama yang memerintah selama 20 tahun. Empu Sendok bergelar Sri Maharaja Rakayhino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa, dan dalam pemerintahannya dibantu oleh permaisurinya yang bernama Sri Waradani Pukbin. Kekuasaan dijalani dengan penuh rahasia, adil, dan bijaksana. Kebijakannya antara lain membangun bendungan atau tanggul untuk pengairan, melarang rakyat menangkap ikan pada siang hari. Guna melestarikan sumber daya alam, Empu Sendok memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddhamayana menjadi kitab Sanghayang Maharayanika. Yang kedua, Sri Isyana Tunggawijaya memerintah bersama Sri Lokapala pada tahun 947. Sri Makutawangsawardhana Dharmawangsa Teguh menjadi raja karena menjadi cucu Empu Sendok, memiliki tekad untuk memperluas daerah perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Kebijakannya ialah mengingatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pertanian dan perdagangan, akan tetapi terhalang kekuasaan Sriwijaya. Maka kerajaan Medang menyerang Sriwijaya. Tetapi serangan itu tidak berhasil. Bahkan Sriwijaya dapat membalas melalui kerajaan Wurawari.
Serangan tersebut diberi nama Pralaya Medan. Pada peristiwa itu Dharmawangsa gugur. Airlangga pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Airlangga adalah putra dari Raja Bali Udayana dan Mahendra Datta, saudari Dharmawangsa Teguh. Ia dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh. Saat pernikahan itulah terjadi Pralaya Medan. Tetapi Airlangga dapat melarikan diri ke hutan Wonogiri hingga pada tahun 1019 Masehi. Ia dinobatkan sebagai raja. Kebijakan Airlangga antara lain memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Kali Berantas, membangun waduk Waring Sapa guna mencegah banjir, membangun jalan antara pesisir dengan pusat kerajaan. Berkat jerih payah Airlangga, Medan Kamulang mencapai kejayaan dan kemakmuran. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Medan Kamulang berasal dari peninggalan-peninggalan berupa berita asing dan beberapa prasasti di antaranya. Berita dari India mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjalani hubungan persahabatan dengan Kerajaan Chola untuk membendung dan menghalangi kemajuan Kerajaan Medan Kamulang pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Berita dari Cina yang berasal dari catatan zaman dinasti Sung menyatakan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan Kerajaan Sriwijaya sedang terjadi permusuhan. Sehingga ketika Duta Sriwijaya pulang dari Cina pada tahun 990 Masehi, terpaksa harus tinggal dulu di Champa, sehingga peperangan itu reda. Pada tahun 992 Masehi, pasukan dari Jawa telah meninggalkan Sriwijaya dan Kerajaan Medan Kamulang dapat memajukan pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, tahun 992 Masehi tercatat pada catatan-catatan negeri Cina tentang datangnya duta persahabatan dari Jawa. Prasasti dari Empu Sendok. Dari desa Tenggeran, daerah Jombang, tahun 933 Masehi menyatakan bahwa Raja Empu Sindo memerintah bersama permaisurinya Sri Wardani Pukabin. Prasasti Empu Sendok daerah Bangil menyatakan bahwa Raja Empu Sendok memerintah pembuatan satu candi sebagai tempat pendarmaan ayahnya dari permaisurinya yang bernama Rakyan Bawan. Prasasti Empu Sendok dari Lor dekat Nganjuk pada tahun 939 Masehi menyatakan bahwa Raja Empu Sendok memerintah pembuatan candi yang bernama Jaya Marta dan Jaya Sambo, Tugu Kemenangan di desa Anyok Lodong. Prastasi Kluta. Prastasi dari Raja Airlangga yang menyebutkan silsilah keturunan dari raja. Yang ketiga, peninggalan kerajaan. Berikut merupakan peninggalan-peninggalan Kerajaan Medan Kamulang. Di samping prasasti yang telah disebutkan di atas sebagai sumber sejarah. Yang pertama, Pertapaan Puncengan terletak di Gunung Penanggungan terhadap sebuah prasasti yang berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Merupakan prasasti peninggalan zaman pemerintahan Airlangga yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja secara berurutan. Prasasti ini disebut juga dengan Calcutta Stone karena sekarang prasasti ini disimpan di Museum India di Kolkata, Calcutta, India. Candi Lor Anjuk Ladang terletak di Brebek, Nganjuk, menyatakan bahwa Empu Sendok memerintah Rakai Nusasara, Rakai Baliswara, serta Rakai Kanurahan
pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jaya Merta sebagai pertanda penetapan area Anjuk. Ladang sekarang disebut Nganjuk sebagai area swastara atas jasa warga Nganjuk. Ladang dalam peperangan. Di situs ini ditemukan pula prastasi Anjuk Ladang yang sekarang disimpan di Museum Anjuk Ladang. Candi Gunung Gangsir terletak di Bangil, dibangun pada masa pemerintahan Raja Airlangga, yaitu sekitar abad ke-11 Masehi. Candi Gunung Gangsir dibangun menggunakan bahan batu bata, bukan batu andesit. Candi Songgoriti terletak di Batu Malang, satu-satunya peninggalan Empu Sendok di Kota Batu. Menurut sejarahnya, kisah Candi Songgoriti ini berawal dari keinginan Empu Sendok yang ingin membangun tempat beristirahat bagi keluarga kerajaan di pegunungan yang di dekatnya terdapat mata air. Seorang petinggi kerajaan bernama Empu Supo diperintahkan Empu Sendok untuk membangun tempat tersebut dengan upaya yang keras. Akhirnya Empu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan wisata Songgoriti. Atas persetujuan raja, Empu Supo mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Candi Belahan dibangun oleh Raja Airlangga. Candi Belahan adalah sebuah pemandian bersejarah dari abad ke-11, di mana masa kerajaan Airlangga, Petiratan Belatah terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Menurut sejarah, selain sebagai tempat pertapaan Prabu Airlangga, Petirataan ini juga difungsikan sebagai pemandian selir-selir Prabu Airlangga. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian dibangunlah dua patung permaisuri Prabu Airlangga, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Pada dua patung tersebut mengalir aliran air dari bentuk payudara patung dan kerenanya. Petirataan ini terkandung disebut sebagai sumber tetek. Temuan Wonoyo adalah salah satu temuan arkeologi terpenting di Indonesia. Selain nilai tinggi logam mulia emas dan perak, temuan ini juga penting untuk mengungkapkan kekayaan, ekonomi, serta pencapaian seni budaya pada masa Kerajaan Medang di abad ke-9. Temuan emas ini menampilkan kesenian yang halus, serta memamerkan keahlian teknik dan pencapaian estetika pandai emas Jawa kuno. Pada permukaan koin emas terukir huruf Ta, singkatan dari tail atau tahil, unit mata uang Jawa kuno. Ditemukan juga tulisan seragi dia bunga dalam bahasa Kawi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan sosial Kerajaan Medang berjalan damai dan sejahtera. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan bertumbuh pada bidang pertanian, kerajaan, dan perdagangan. Masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sebagian besar merupakan penganut agama Hindu. Dengan keberadaan kerajaan-kerajaan yang terlahir di Indonesia, kita harus bisa mengapresiasi peninggalan-peninggalan yang menjadi sumber ilmu pendidikan dari generasi ke generasi. Upaya pengapresiasian itu sendiri dapat dengan melestarikannya, memeliharanya, dan tidak merusaknya. Jika kita dapat berpartisipasi dalam upaya tersebut, berarti kita mengangkat derajat dan jati diri bangsa. Dengan begitu, kita dapat menanamkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Cukup sekian cerita Kerajaan Medang Kamulan
yang dapat saya ceritakan kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.